Pembalap yang ini barbar banget. Kalau yang ini smooth banget. Setiap pembalap F1 punya yang namanya driving style. Di masa awal F1 tidak ada yang duduk dalam rapat tim membahas gaya mengemudi. Mobil F1-nya aja sudah cukup sulit dikendalikan, setir berat, rem tidak andal, ban sempit, bisa menyelesaikan balapan saja sudah merupakan tantangan besar. Namun sekarang, seiring berkembangnya teknologi, para insinyur dan analis mulai menyadari sesuatu. Bahkan ketika dua pembalap memakai mobil yang sama, waktu putaran dan penggunaan ban mereka bisa sangat berbeda. Perbedaannya bukan hanya soal bakat, tapi bagaimana cara mereka mengendalikan mobil, cara mereka mengerem, membelokkan setir, dan menginjak gas. Dari situlah konsep driving style mulai terbentuk. Jadi jelas, setiap pembalap punya cara alami untuk mengekstrak performa. Ada yang halus dan presisi, fokus pada konsistensi dan menjaga ban. Ada juga yang agresif, mengerem super lambat, memutar mobil dengan tajam, dan mengandalkan insting. Contoh klasiknya jelas, Alain Prost dikenal halus dan metodis. Sementara Ayrton Senna terkenal agresif dan selalu di batas grip. Michael Schumacher menggabungkan agresif dan presisi, late braking, dan penggunaan curb. Sementara Jenson Button menunjukkan bahwa gaya halus dan ramah ban juga bisa sangat mematikan. Saat ini, dengan telemetri canggih, tim bisa mengukur semuanya. Sudut setir, tekanan rem, throttle, semuanya detail. Data ini membuktikan satu hal, gaya mengemudi itu nyata dan terukur. Dan di F1 saat ini, ada 4 gaya mengemudi pembalap. 1. Smooth oversteer. Sekilas terlihat santai, bahkan seperti tidak push. Tapi waktu lap berkata lain, gaya ini bukan memaksa mobil, tapi membimbingnya dengan presisi. Oversteer terjadi saat bagian belakang mobil lebih banyak berputar dibanding depan. Biasanya seperti terlihat mobil ingin slip. Tapi di sini pembalap mengontrol dengan smooth, tetap di batas grip tanpa kehilangan kendali. Kuncinya ada di racing line. U-shape, halus, masuk lebih awal, keluar bersih. V-shape, tajam, rem telat, putar cepat. Contoh modern, Lando Norris, fleksibel dan adaptif. Keuntungannya, ban lebih awet, konsistensi tinggi. Kalau kelemahannya, bisa terlihat kurang agresif saat duel. Kedua, smooth understeer. Kebalikan dari oversteer, understeer terjadi saat mobil tidak mau berbelok sesuai kemauan. Bagian depan melebar, namun jika dikuasai, ini jadi senjata. Stabil dan traksi bagus saat keluar tikungan. Cocok untuk sirkuit jalanan seperti Monaco dan Singapura. Dan rajanya, Sergio Perez. Menang di Baku, Monaco, Singapura. Cara kerjanya, rem lebih awal, mid corner sedikit lambat, tapi exit sangat cepat. Di spektrum ini juga ada Lewis Hamilton dengan teknik trail braking. Namun mobil ground effect sekarang justru menyulitkan gaya ini. Ketiga, agresif oversteer. Ini gaya paling liar. Pembalap membelokkan mobil ke tikungan, rem sangat telat dan mengandalkan bagian belakang untuk membantu rotasi. Contoh jelas, Max Verstappen dan juga Charles Leclerc. Kelebihannya sangat cepat di qualifying dan spektakuler. Kekurangannya, ban cepat habis, risiko tinggi crash dan DNF. Bisa dibilang ini gaya gambling. Yang keempat, agresif understeer. Terdengar kontradiktif tapi nyata. Mobil tidak mau belok tapi tetap dipaksa. Masternya Fernando Alonso. Alonso terus melakukan koreksi kecil memaksa mobil bekerja. Kelebihan teknik ini bisa menyelamatkan mobil yang bapuk. Kekurangannya tidak konsisten, melelahkan fisik dan juga mental. Pada akhirnya Formula One bukan cuma soal mobil terbaik, tapi gimana cara pembalap melawan mobil mereka sendiri. Setiap gaya adalah cara berbeda untuk melewati tikungan secepat mungkin. Dan disitulah letak keindahannya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang nekat. Apakah itu Fernando Alonso yang penuh power, Lando Norris yang fleksibel, Sergio Perez sang raja jalanan, Max Verstappen yang brutal, atau Lance Stroll yang mulus banget tanpa beban? Gak ada satu gaya balap yang paling benar. Semua bergantung bagaimana pembalap memaksimalkannya.